Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bina nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, hidayah dan petunjuknya. Begitu juga selawat bertangkai salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi junjungan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada para sahabat, keluarga, dan seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikutinya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang kuatkan hati kita untuk melipatkan ibadah kita. Menjaga hati, lipatkan niat. Ada satu keutamaan ketika kita mendatangi majelis ilmu, karena inilah keutamaan ketika kita mendatangi majelis ilmu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa man sa'alaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan guna menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi Allah akan mudahkan jalan kita ke surga bagi yang mau meniti jalan menuju menuntut ilmu. Jadi orang yang meniti jalan itu pelan-pelan, itu akan dihitung sebagai langkah-langkah menuju menuntut ilmu. Enggak langkah besar, langkah kecil pun dihitung sebagai jalan kita untuk memudahkan ke surga. Makanya ketika seorang sahabat, ada seseorang sahabat yaitu Abu Darda didatangi oleh sahabat dari Madinah, karena Abu Darda ini setelah Nabi wafat, beliau tinggal di Damaskus. Lalu ada seorang sahabatnya yang di Madinah datang ke Damaskus untuk menanyakan sebuah hadis, sehingga Abu Darda pun bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu datang kemari, wahai saudaraku?" Orang itu menjawab, "Satu hadis telah sampai kepadaku bahwa Anda menceritakannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ini sebuah hadis, demi mencari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang sahabat dari Madinah ini rela menempuh dari Madinah sampai ke Syria, yaitu di Damaskus. Terbayang kita berapa lama perjalanan menempuh itu. Dan bukan seperti zaman sekarang bisa lebih mudah dan lebih cepat. Dulu mesti ditempuh dengan perjalanan unta, kuda, ataupun bahkan dengan berjalan kaki. Terbayang kita seperti apa perjalanan seseorang demi menuntut ilmu, demi mencari hanya sebuah hadis. Sementara saat ini hadis bertebar dan mudah kita dapatkan, tidak hanya dalam buku, tidak hanya dalam bentuk buku, bahkan di dalam tulisan, di dalam aplikasi-aplikasi sosmed dan lain sebagainya, bertaburan hadis. Sehingga dengan begitu Abu Darda bertanya kepada sahabat tersebut, "Bukankah kau datang karena keperluan yang lain?" Orang itu menjawab, "Tidak."
Lalu Abu Darda juga bertanya lagi, bukankah kau datang untuk berniaga? Orang itu pun menjawab, tidak. Aku datang hanya untuk mencari hadis tersebut. Lalu Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda kepadaku, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga. Dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena sedang kepada pencari ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, hingga ikan yang di air. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris Nabi, dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu, maka siapa yang mengambilnya berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Ini disebutkan Abu Darda kepada saudara yang datang dari Madinah untuk mendengar satu hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Jadi keutamaan orang-orang yang mencari ilmu itu laksana rembulan di atas seluruh bintang. Seperti apa kebayang bersinarnya orang yang mencari ilmu, orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah, tentu lebih cerah cahaya rembulan daripada bintang. Bahkan orang-orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk, baik yang di langit maupun di bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang ada di dasar lautan. Maka bersyukur kita yang diberi kesempatan hidayah oleh Allah untuk mendengarkan, untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah, itu adalah bentuk rasa syukur kita karena telah diberikan hidayah untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar ilmu. Namun dalam menuntut ilmu harus juga kita perhatikan niat apa yang kita lakukan, niat apa yang kita pasang ketika kita menuntut ilmu. Sama seperti yang ditanyakan Abu Darda. Beliau menanyakan, apakah kamu datang untuk keperluan yang lain? Apakah kamu datang untuk berniaga? Abu Darda menanyakan hal itu dulu kepada sahabat tersebut. Karena disebutkan Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, man ta'allama ilma mimman yubtaghi bihi wajhullah la yabta'allamu illa li yusiba bihi arada min dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah yakni riyaha. Nabi SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia menuntutnya kecuali untuk dunia, maka pada hari kiamat ia tidak mendapatkan bau surga. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita terpelihara dari orang-orang dan niat bahwa kita mencari ilmu karena dunia. Karena apa? Karena orang yang mencari ilmu karena niat dunia, maka di hari kiamat ia tidak mendapatkan bau surga. Jangankan masuk surga, bau surga pun ia tidak dapatkan di hari kiamat.
Bisa jadi ia setelah mendapatkan hisab, mendapatkan azab yang lain sebagainya, pembersihan dosa, ia akan masuk surga. Tapi ia tidak dapat mencium bau surga pada hari kiamat. Padahal bau surga itu udah bisa dicium dari jarak 40 tahun. 40 tahun orang bisa mencium bau surga. Dalam hadis lain 400 tahun. Jadi sebuah kerugian jika seseorang menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, ia malah menuntut ilmu itu karena dunia. Sungguh merugi. Karena memang, dan bahkan bukan hanya untuk menuntut ilmu, karena niat itu pangkal dari segala ibadah. Di Sahih Al-Bukhari, di hadis yang pertama ia kumpulkan dari 7 ribuan hadis yang dikumpulkan, ia tempatkan hadis ini di pertama, hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Semua perbuatan itu tergantung niatnya. Dan tiap-tiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi tergantung niat seseorang. Jadi kalau niatnya pun mau ingin niat dunia, ya maka ia dapatkan dunianya. Akhiratnya ia tidak dapatkan. Bahkan kecelakaan bisa di akhirat, sebagaimana hadis tadi disebutkan di Sunan Ibnu Majah tadi. Orang yang menuntut ilmu yang seharusnya itu untuk Allah, tapi ia cari untuk dunia, maka pada hari kiamat ia tidak dapat mencium bau surga. Makanya hati-hati ketika kita datang pengajian, mengikuti pengajian, ikuti taklim, tapi niat kita justru yang lain. Justru bukan karena Allah. Tidak enak sama kawan, bolak-balik diajak, nggak enak. Nggak enak sama ustadznya, udah berapa kali aku nggak datang. Nggak enak sama ketua, udah berapa kali aku datang, nggak datang. Jika niatnya karena tidak enak dengan ketua, maka pahalanya pahala tidak enak sama ketua. Jika niatnya tidak enak sama kawannya karena bolak-balik diajak tidak mau, berarti niatnya juga karena kawannya. Begitu juga banyak kegiatan-kegiatan kita yang lainnya, yang amal soleh lainnya. Jika kita lakukan karena dunia, maka kita akan dapatkan dunia. Akhirat tidak kita dapatkan. Banyak hal seperti kita pergi pesta, paling ada lurus. Kenapa? Kasihan, udah lama, udah banyak nggak sering datang. Nggak enak, udah diajak kawan. Nggak enak, dia kemarin datang ke pestaku, ya aku datanglah balik lagi. Berbalas kebaikan, baik sebenarnya. Tapi itu sebenarnya niatnya karena dunia. Maka pahalanya yang didapatkan adalah pahala dunia. Dapat pahala, kasihan. Dapat pahala karena nggak enak. Dia kemarin datang ke pestaku, aku nggak datang ke pestanya, ya nggak enak lah. Gitu juga menjenguk sakit, niatnya kadang lain. Walaupun datang ke pesta itu banyak kita sebutkan itu adalah amal soleh, amal kebaikan. Tapi itu bisa jadi nilai ibadah. Kenapa bisa jadi nilai ibadah? Ketika kita menjalankannya dengan niat karena Allah, niat karena menjalankan sunnah Nabi SAW, maka itu akan bernilai ibadah. Kenapa? Seperti pergi ke pesta, memenuhi undangan. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Menjenguk orang sakit, itu perintah Allah.
Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1164 bahwa ia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Haqqun muslim ala muslim khamsun, raddus salam wa iyadatul marid wa taba'ul janais wa izabah dakwah wa tasmitul atish." Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 5. Menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang-orang yang bersin. Jadi mengunjungi saudara, pergi ke pesta, menjenguk sakit, itu bisa bernilai ibadah jika kita niatkan itu karena Allah dan menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa pahala bisa kita dapatkan? Pahala karena menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika niatnya karena dunia, maka niatnya pun pahalanya pun pahala dunia. Memasak makanan, menimba air, dan lain sebagainya kegiatan dunia. Jika niatnya tepat, niatnya karena Allah, maka hasilnya bisa jadi beribadah. Tapi jika niatnya hanya kasihan anakku belum makan, maka masalah aku, maka pahalanya pahala kasihan. Tapi jika niatnya memasak karena Allah, karena dititipkan, ingin memberi makan yang Allah titipkan padanya, maka itu akan bernilai ibadah. Bahkan ketika berhubungan suami istri yang awalnya haram, bertemu sepasang manusia yang berlainan jenis, diikat dengan pernikahan, diniatkan karena Allah dan diiringi dengan doa, maka akan menjadi ibadah. Karena disebutkan Ibnu Abbas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahi Allahumma jannabna syaitan wa jannabni syaitana ma razaqtana. Jika salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya, maka hendaklah ia membaca. Apa bacanya? Itu tadi. Bismillahi Allahumma jannibna syaitani wa jannibni syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Maka berjima pun, bertemunya suami istri dalam hubungan yang halal, niatnya karena Allah, dimulai dengan bismillah, maka akan bernilai ibadah. Dan bahkan itu bisa bertambah pahalanya, pahala karena menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada keutamaannya, orang yang ketika berjima berdoa, maka jika ia dikaruniai anak dari hubungan keduanya, maka setan tidak akan mampu mencelakai anak tersebut. Itu tadi. Jadi setiap amalan itu bisa jadi ibadah tergantung niatnya. Kalau niatnya karena Allah, maka akan menjadi ibadah. Namun ibadah pun jika niatnya salah, jika niatnya karena manusia, justru bisa menjadi perbuatan dosa, perbuatan syirik, bahkan dosa besar. Sedekah karena manusia, bisa jadi balasannya ia dapatkan di dunia, tapi ia jatuh dalam dosa besar di akhirat. Siapa bilang? Allah yang menyebutkan. Di surat Al-Insan disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura.
Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih. Ini seorang muslim, ini orang yang mukmin, memberi makan hanya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghendaki balasan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak mereka harapkan. Bisa jadi kita ke seseorang bersedekah karena dunia, ia dapatkan pahala-pahala dunia 10 kali lipat dari apa yang ia serahkan. Bisa jadi niat dia ketika mungkin mau jadi, katakanlah kepala desa, kita katakanlah jadi kepala daerah, jadi katakanlah sebagai anggota dewan, mungkin Allah akan penuhi niatnya sebagaimana yang ia niatkan. Ia dapatkan pahala dunianya, ia dapatkan kebutuhan dunianya, ia dapatkan niat sesuai dengan tujuannya. Tapi bisa jadi di akhirat orang-orang yang bangga dengan amalannya karena dunia, bisa jadi di akhirat ia justru masuk kelompok pertama yang masuk neraka. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa ada 3 orang yang pertama kali dipanggil Allah ketika di hari kiamat. Yang pertama, orang yang hafal Al-Quran. Yang kedua, orang yang terbunuh di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang banyak hartanya. Lalu Allah berkata kepada penghafal Al-Quran, bukankah aku telah mengajarimu sesuatu yang aku turunkan kepada Rasulku? Ia menjawab, benar wahai Rabb. Lalu Allah bertanya, apa yang kamu amalkan dari ilmu yang aku ajarkan kepadamu? Ia menjawab dengan bangganya, dengannya dulu aku bangun di sholat malam dan di siang hari. Allah berfirman kepadanya, kau berdusta. Lalu para malaikat pun berkata kepadanya, kau dusta. Lalu Allah berfirman, kau ingin memperoleh pujian bahwa si fulan ahli membaca Al-Quran dan memang kau telah mendapatkan pujian itu. Setelah itu dipanggil pemilik harta. Lalu didatangkan. Lalu Allah bertanya kepadanya, bukankah aku telah melapangkan rezekimu sehingga aku tidak membiarkanmu memerlukan kepada orang yang lain? Orang itu menjawab, benar wahai Rabb. Lalu Allah bertanya, lalu apa yang kau lakukan dengan apa yang aku berikan kepadamu? Ia menjawab, aku menyambung silaturahim dan bersedekah. Allah berfirman kepadanya, kau dusta. Lalu para malaikat pun berkata kepadanya, kau dusta. Lalu Allah berfirman, tapi kau ingin peroleh gelar bahwa si fulan dermawan, dan memang dia mendapatkan apa yang telah engkau ingin itu. Kau peroleh gelar itu. Kemudian orang itu pun terbunuh. Kemudian orang-orang yang terbunuh itu orang-orang yang mati syahid, itu pun didatangkan. Yang ketiga ini, orang-orang yang mati syahid didatangkan Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka, karena apa kau terbunuh? Ia menjawab, aku diperintahkan berjihad. Aku diperintahkan berjihad di jalanmu, lalu aku berperang hingga mati. Lalu Allah berfirman kepadanya, kau dusta. Lalu para malaikat pun berkata, kau dusta. Allah berfirman, tapi kau ingin memperoleh gelar si fulan pemberani. Memang kau telah memperoleh gelar tersebut. Setelah itu Nabi SAW sambil memukul Abu Hurairah, bahwa beliau menyebutkan ketiga orang itulah Allah pertama-tama yang neraka dinyalakan untuk mereka pada hari kiamat. Ini ada di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 2304. Jadi ini yang perlu kita jaga, bahwa niatkan sesuatu itu
karena Allah, maka akan bernilai ibadah. Sekalipun ibadah, jika kita niatkan karena dunia, maka kita bisa jadi celaka. Maka lipatkan niat kita, maka usaha kita, pahala kita juga akan berlipat. Karena disebutkan bahwa ketika seseorang berniat, ini di dalam hadis qudsi disebutkan di Sahih Muslim, bahwa Allah berfirman, apabila hambaku berkeinginan untuk melakukan kebaikan, namun ia belum melakukannya, maka aku menuliskannya suatu kebaikan. Jadi orang yang sudah berniat mau berbuat suatu kebaikan, tapi belum melakukannya, maka akan ditulis satu kebaikan. Maka jika dia melakukannya, maka aku menulisnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Dan apabila dia berkeinginan untuk melakukan kejahatan, maka jika dia melakukannya, aku akan mencatatnya satu dosa. Tapi jika dia tidak melakukannya, aku tidak mencatatnya sebuah dosa. Ini ada di Sahih Muslim. Jadi ada keutamaan ketika kita berniat, itu sudah dicatat satu dosa, satu pahala. Dan ketika kita melakukannya, maka akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Makanya mari kita pasang niat kita. Beda ketika kita berniat, mungkin ketika kita mau berangkat dari rumah mau ke kantor, aku nanti sholat zuhur di masjid ini, aku nanti sholat asar di masjid ini. Kita udah rencanakan suatu hari itu kita sholat zuhur nanti di mana, sholat asar di mana. Tentu pahalanya beda ketika seseorang itu pasang niatnya ketika mau zuhur. Oh zuhur aku sholat di sini, sholat sini. Ketika jumpa asar, ya sholat dia di sini. Beda. Ketika seseorang mau berangkat dari kerja dari rumahnya, maka selangkah 2 langkah yang ia ayunkan ke tempat kerjanya hingga sampai dia ke masjid yang ditujukannya, yang diniatkannya, maka akan dicatat sebagai pahala. Itu. Jadi beda niatnya. Niatnya itu menjadikan pahalanya berlipat ganda. Bahkan jika seseorang itu berniat untuk melakukan suatu kebaikan yang bahkan ia tidak pernah mungkin bisa melakukannya, itu bisa ia dapatkan pahalanya. Contoh, ada seseorang yang mungkin, katakanlah seseorang membangun masjid dengan dana 4M pribadi, ia bangun sendiri masjidnya, ia bangun sendiri masjidnya, ia tidak kutip dari masyarakat, ia bangun sendiri, semuanya ia kerjakan sendiri, masjidnya diimpakkan kepada masyarakat semua, ia serahkan, setelah dibangun ia serahkan masjidnya. Bisa kita mendapatkan pahala seperti orang tersebut? Bisa. Ketika kita berniat, kita, jika kita punya uang, jika kita punya harta sebagaimana orang tersebut, aku juga akan melakukan hal yang demikian. Aku juga akan membangun masjid itu. Maka kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang itu, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Dari mana dalilnya? Ada disebutkan dari riwayatnya Abu Kabsyah Al-Anmari. Ini ada disebutkan di Sunan At-Tirmizi di hadis nomor 2247. Abu Isa menilai hadisnya ini hasan sahih. Disebutkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Pertama, seorang hamba
yang dikaruniai Allah dengan harta dan ilmu. Dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah, dan dengan hartanya ia menyambung silaturahim, dan ia mengetahui Allah memiliki hak padanya. Dan ini tingkatan yang paling baik. Lalu yang kedua, selanjutnya seorang hamba yang dia diberi Allah ilmu tapi tidak diberi harta. Niatnya tulus. Ia berkata, seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan melaksanakan amalan seperti si fulan, bilangkan yang pertama tadi. Maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang ia niatkan. Pahala mereka berdua sama. Jadi orang yang punya ilmu tadi pasang niat dengan orang itu tadi. Itu tadi contohnya. Seorang yang membangun masjid 4M, dia siapkan masjidnya, baru ia serahkan. Lalu seseorang yang punya ilmunya, dia tidak punya uangnya, ia berniat, jika aku punya uang 4M, maka aku juga akan membangun masjid seperti itu. Aku juga akan melakukan amalan seperti orang tersebut. Maka ia akan dapatkan pahalanya sama. Pahala mereka berdua sama. Lalu ada yang ketiga. Selanjutnya, hamba yang diberi harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu. Ia melangkah serampangan tanpa ilmu. Ia gunakan hartanya tanpa ilmu. Ia tidak takut kepada Rabb-nya dengan harta tersebut. Dia tidak menyambung silaturahimnya dan tidak mengetahui hak Allah padanya. Inilah tingkatan yang terburuk. Lalu ada lagi tingkatan yang keempat. Selanjutnya, orang yang tidak diberi Allah harta dan juga tidak diberi ilmu. Sehingga ia berkata, andai aku punya harta, tentu akan melakukan seperti si fulan yang serampangan mengelola hartanya. Niatnya benar, dosanya keduanya sama. Jadi niat kita itu yang menjadikan seperti apa pahala yang kita dapatkan, seperti apa amalan kita. Jadi oleh karena itu, mari kita menjaga niat kita, pelihara niat kita, karena dengan niat amalan bisa bernilai ibadah ataupun perbuatan yang salah. Begitu juga ibadah, jika niatnya karena manusia, jatuhnya bisa kepada syirik, bisa karena riya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjaga niat-niat kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan Allah mudahkan dengan ilmu kita dan dapat mencium bau surga ketika di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang disampaikan pada kesempatan ini kepada kita semua, khususnya kepada pribadi saya. Dan jika ada salah kata kepada kita, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena tidak lepas bahwa saya juga adalah seorang hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Tidak ada ilmu yang turun kecuali adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kesalahan, kelemahan, itu datangnya dari hamba pribadi yang dhaif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.